Bismillahirrahmanirrahim. Di antara syarat dari bermakmum kepada seorang imam adalah alla yakuna ummiyan. Sosok yang dijadikan imam itu bukan seorang yang ummi. Idza kana al-ma'mumu qari'an, jika makmumnya seorang yang qari. Yang dimaksud dengan ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Fala tasihu, maka tidak sah al-qudwatu bermakmum bihi kepada al-ummi atau ummi, wa illam yumkin, walaupun tidak memungkinkan hu kepada ummi at-ta'allumu belajar, wala alima, dan tidak mengetahui al-ma'mumu makmum bihalihi terhadap kondisi si imam yang ummi. Li'annahu, karena sesungguhnya imam yang ummi itu la yasluhu, tidak patut, tidak layak li tahammulil qiraati, untuk menanggung bacaan anhu dari makmum. Lau adroka, jika menemui makmumhu terhadap imam rokian, halnya yang ruku. Masalah umpamanya ketika imam sudah ruku, makmum baru datang, maka makmum harus takbiratul ihram dan langsung ruku. Bacaan Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi ketika imamnya seorang ummi, maka imam tidak bisa menanggung bacaan makmum. Wa min sya'nil imami at-tahammulu, sebagian daripada tingkah kondisi imam itu adalah menanggung bacaan. Akan tetapi wafil qadimi, dalam qaul qadim Imam Asy-Syafi'i, yasihu, sah iktidauhu, bermakmumnya qari bihi kepada ummi fi sirriyati, dalam salat sirriyah, salat yang dipelankan bacaannya, zuhur dan asar, dunal jahriyati, tidak pada salat jahriyah. Binaan, karena mendirikan ala annal makmuma, karena bahwa sesungguhnya makmum la yaqra'u, tidak membaca makmum fil jahriyati pada salat jahriyah. Bal yatahammalu, akan tetapi menanggung al-imamu imam anhu dari makmum fiha, dalam qiraah bacaan Fatihah. Wa dhahaba, dan berpendapat al-Muzani, Imam Muzani, wa Ibnul Munzir, dan Imam Ibnul Munzir, ila sihhatil iktidai, terhadap sahnya bermakmum bihi kepada ummi fi sirriyati, baik dalam salat sirriyah yang pelan, wal jahriyati, ataupun salat yang jahriyah yang keras. Kiasan, maksudnya yakni menganalogikan ala jawazik tidak qaimi, terhadap bolehnya bermakmum orang yang berdiri bil jalisi kepada imam yang salatnya duduk. Wa yasihu, dan sah apal iktida'u, bermakmum biman kepada sosok orang yajuzu, yang mungkin, yang bisa jadi kaunuhu, adanya ia ummian, seorang ummi. Summa inbana, kemudian jika jelas annahu, bahwa sesungguhnya orang tadi qari'un, yaitu orang yang qari, ternyata seorang yang bisa membaca Al-Fatihah, sohat, maka sah al-qudwatu bermakmum. Wa illa, tapi jika tidak, bi antabayyana, maksudnya yakni jelas la annahu, bahwa sesungguhnya orang tadi yang dijadikan imam ummiyun, yaitu sosok yang ummi. Awalam yatabayyan, atau memang tidak jelas sama sekali lahu kepada makmum haluhu, kondisi imam orang tadi, hatta salama, sampai salam. Lazimat, maka mesti harus kepada makmum al-i'adatu, mengulangi bacaan. Jadi di sini kasusnya jika memang mungkin bisa jadi si orang yang dijadikan imam itu ummi. Jika tidak ada kemungkinan itu, jadi mungkin ummi mungkin qari, ya berarti ya tidak termasuk dalam hukum ini. Tidak mesti mengulangi sholat. Wala yufarikuhu, dan tidak perlu, dan tidak muparokoh makmum kepada imam yang bisa jadi ummi tadi, illa idza lam yajhar, kecuali jika si imam tidak mengeraskan suara fi jahriyatin, pada sholat yang seharusnya dikeraskan, maghrib, isya, subuh. Ay fayalzamu, maksudnya mesti harus kepada makmum hina idzin, ketika imam tidak mengeraskan suara, al mufaraqatu, mufaraqah, li adami sihhatil iktidai, karena tidak ada sahnya bermakmum bihi kepada orang tadi. Karena seharusnya dia mengeraskan suara pada sholat maghrib misalnya, tapi dia tidak mengeraskan suara, sedangkan dari awal sudah ada kemungkinan bisa jadi bahwa dia itu sosok yang ummi, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ketika tidak dikeraskan suara Fatihahnya, maka kebisajadian tadi semakin kuat, jadi harus muparokoh. Wa mahallu adami sihhatil iktidai, adapun kondisi tidak sahnya bermakmum bil ummi kepada ummi, illam yastawi,
Jika tidak sama al-imamu antara imam wal makmumu dan makmum fil harfil ma'juzi anhu dalam huruf yang tidak bisa dibaca, yang ia tidak mampu membacanya, bi an ahsanahu al makmumu faqat, sekiranya makmum bisa membacanya dengan benar, au ahsanahu kullun minhuma ghairu ma ahsanahu al akhar, atau satu dengan yang lain itu bisa membaca pada huruf yang berbeda dan tidak bisa membaca pada huruf yang lain yang berbeda juga. Amma idza stawaya fi dzalika sahhat al-qudwatu, adapun jika sama keduanya baik imam dan makmum pada huruf yang tidak bisa dibacanya, maka sah bermakmumnya walau fil jumu'ati, walaupun pada salat Jumat. Izkilahuma hina idzin ummiyun, karena keduanya ketika itu menjadi ummi, yang keduanya pastawaya, dan maka sama keduanya finaksi dalam kekurangannya, kalmar ini seperti dua perempuan yang berjamaah. Jadi jika imam misalnya seumpamanya tidak bisa membaca huruf lam, makmum juga sama tidak bisa membaca huruf lam. Misalnya alhamdu, arhamdu, rirrahi misalnya. Nah, sama antara imam dengan makmum pada ketidakmampuannya dalam membaca huruf lam, maka itu boleh berjamaah keduanya. Wal muradu, nah yang dimaksud ummi di sini baru dijelaskan. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil ummi dengan ummi huna di sini, man yaitu orang yukhillu yang merusak bil Fatihati terhadap surat Al-Fatihah. Au bi ba'diha, atau sebagian daripada Al-Fatihah, walau biharfin minha, walaupun hanya satu huruf dari Al-Fatihah. Biaya jiza'anhu, sekiranya tidak mampu terhadap huruf tadi, bil kulliyati secara keseluruhan, au an ikhrajiha, atau dari mengeluarkan huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya huruf, au an asli tasdidatin masalan, atau dari pokoknya tasdid, asal tasdid, seumpamanya. Wa minhu, dan daripada ummi yaitu aratu, ada yang disebut dengan arat, wa al-sagu, dan juga ada yang disebut dengan al-sag. Fal awwalu, maka adapun yang pertama yaitu arat, huwa alladzi yudghimu fi ghairi maudhi'il idgham, yaitu orang yang mengidghamkan pada selain tempat idgham, ma'a ibdalil harfil mudghami bi akhara, beserta menggantikan huruf yang diidghamkan tadi dengan huruf lain. Ka ayyakula al muttaqin ihdinas siratal muttaqin, misalnya seharusnya ihdinas siratal mustaqim mustaqim diganti dengan muttaqim misalnya. Ini entah kenapa muttaqin itu dalam surat apa. Biibdali sin, dengan menggantikan sin ta'an kepada ta ma'idgomiha kita. Jadi mustaqim sinnya diganti menjadi ta, jadi mutta. Terus diidgomkan sitanya. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu al-sag, yang disebut dengan al-sag, yaitu alladzi yubdilu harfan bi akhar, menggantikan huruf dengan yang lain. Sawaun kana ma idghamin amla, baik itu dengan idgham ataupun tidak. Fahuwa a'ammu mimma qablahu, maka al-sag itu lebih umum daripada arad. Arad itu idgham menggantikan huruf beserta diidghamkan, sedangkan al-sag hanya itu menggantikan huruf baik diidghamkan ataupun tidak. Fahuwa a'ammu mimma qablahu, lebih umum al-sag itu dari arad. Wakila, dan menurut pendapat lain, huwa alladzi yubdilu min ghairi idgham, yang disebut dengan al-sag itu adalah menggantikan huruf tanpa mengidghamkan. Fa'ala hadza yakunu mughayyiran, sehingga jika pendapat kedua ini ya beda antara al-sag dengan arad. Wa kharaja bil awal, keluar dengan yang pertama tadi yaitu arad, ma idza kana yudgimu faqat, apabila hanya diidghamkan, katasdidi lami au kafi maliki, seperti mentasdidi lam atau kaf dalam kata maliki. Maliki misalnya liki memakai tasdid, fala yadurru dzalik, maka tidak madarat. Wala yusamma hadza aratta, dan tidak disebut dengan kata arat, tidak dinamai arat. Wa kharaja bisani, juga keluar dengan yang kedua, ma idza lam yubdil harfan bi akhar, jika tidak digantikan satu huruf dengan huruf lain. Bi an kanat lagsatuhu
yakni dengan gambaran lagosnya itu alsagnya itu ringan yasiratan lam tamna asla makhrajihi yang tidak mencegah dari pokok makhrajnya wa ingkana ghairu sofin walaupun tidak soft fala yu'asiru aidon maksudnya ya tidak berpengaruh. Hadza adapun ini hukmul qudwati bil ummi, hukum bermakmum kepada ummi, ay fa idza lam tasih al qudwatu bihi, maksudnya ketika maka apabila tidak sah bermakmum kepada sosok yang ummi, fahal tasihu sholatu nafsihi, maka apakah salat ia sendiri sah atau tidak? Fihi tafsilun, di sini ada rincian hukum bagi salat orang yang ummi. Fa in amkanahu ata'allum wa lam yata'allam, jika dia memiliki potensi untuk belajar, ada kemampuan, ada waktu luang untuk dia belajar membaca Al-Fatihah, walam yata'alam, tapi dia tidak belajar, maka lam tasihha sholatuhu, sholat dia pun tidak sah. Wa illa shohat, tapi jika memang tidak ada kemampuan, tidak ada potensi untuk belajar sehingga menyebabkan dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Fatihah, maksudnya bisa tapi banyak salahnya sampai disebut ummi, maka tetap sah. Kak tidak ihi bimisli, seperti bermakmumnya ia kepada orang yang sama dengan dia. Wallahu a'lam bishawab.